suatu pendapat, suatu tradisi atau suatu kebiasaan ya yang dipegang atau dijalankan atau dilakukan oleh sebuah kelompok atau komunitas tertentu yang berjalan sekian lama, mungkin bertahun-tahun, yang dianggap sebagai sesuatu yang benar atau kebenaran, walaupun sesungguhnya itu tidak benar atau tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya, nah istilahnya sacred cow, sacred suatu yang kudus. Cow itu ya sapi yang kudusnya. Now, bukan semata-mata itu sebuah kebiasaan, tapi bisa jadi hanya sebuah pemikiran atau sebuah anggapan yang dianggap benar, sesuatu yang benar, tapi tidak sesuai dengan firman Tuhan. Gitu loh. Nah, ini ternyata bisa dikatakan cukup berbahaya, karena kalau kita lihat di firman Tuhan ada dua hal yang Tuhan Yesus mengajarkan yang bisa membuat firman Tuhan itu tidak bisa hidup di dalam diri kita. Bahasa Inggrisnya ada two things that will make the word of God of none effect. Yaitu pertama adalah unbelief, yang kedua adalah tradition. Nah, tradisi, suatu tradisi. Nah, tradisi ini bisa sangat kuat, ya, bahkan bisa lebih kuat daripada firman Tuhan. Karena apa? Karena sudah menempel kepada jiwa kita begitu lama. Ya, ada banyak sekali sebetulnya. Ya. Mungkin kita nggak bisa bahas semua malam ini, tapi ada beberapa hal yang perlu kita soroti sehingga kita tidak terjebak di dalam anggapan atau pola pikir atau tradisi tersebut. Ya. Nah, oke. Nah, pertama gini, saudara pasti sudah tahu bahwa setiap kali kita belajar firman Tuhan, kita akan selalu berfokus fokus kepada ini. What you have in Christ, siapa engkau di dalam Kristus dan siapa Kristus di dalam engkau. Ya, siapa engkau di dalam Kristus, bicara mengenai status, dan siapa Kristus di dalam engkau. Sebetulnya cuma itu. Makanya kalau yang minggu lalu, nggak sampai seminggu lalu, berarti apa? Hari Sabtu lalu, kita bicara mengenai becoming one with the Holy Spirit, menjadi satu dengan Roh Kudus, kesatuan dengan Roh Kudus yang kita tahu nggak bisa dipisahkan. Nah, dalam perjalanan kita sebagai orang Kristen, siapapun, dimanapun, kapanpun posisi kita, kedudukan kita, apapun juga, satu hal yang membuat kita bisa bertahan adalah jika kita mengingat semua yang kita sudah tahu. Ya. Intinya apa? Remember the training, seperti seorang prajurit yang diturunkan ke medan perang. Nomor satu, remember the training. Ya. Karena kalau enggak kita gampang belok ke kiri, gampang belok kanan. Ada begini, ada pendapat begini kita ikut, ada pendapat begini kita ikut. Nah, itu yang harus dihindari. Ya. Tentunya gimana supaya kita tidak belok kiri, supaya kita tidak belok kanan, cuma ada satu. Pada saat kita tahu apa yang tertulis dan kita berani mempercayainya 100%, dan kita pegang itu sebagai suatu kebenaran, maka kita akan tetap di situ. Nah, itu tantangannya sebetulnya seperti itu. Saudara, begini. Alkitab ini bukan sebuah buku biasa ya, karena ini adalah the truth. The truth. Nah, saudara harus ingat bahwa the truth itu berbeda dengan fakta atau realita. Yang kita hadapi setiap hari sebagai manusia, kita berhadapan dengan yang namanya fakta, atau dunia mengatakan itu realita, but it's not the truth. Jadi apapun yang dikatakan di luar sana, jika itu berbeda dengan ini, yang betul yang ini. Saya ulangi sekali lagi, apapun yang terjadi di luar sana, apapun yang dikatakan di luar sana, seberapapun orang yang menganggap itu benar, jika itu berbeda dengan ini, dengan yang tertulis, maka kita harus berani mengambil langkah untuk percaya yang ini yang tertulis. Meskipun jumlah orang yang percaya ini katakanlah cuma sedikit. Dengan kata lain, meskipun saudara harus berjalan sendiri, tapi kalau saudara berjalan sendiri karena mempercaya ini, biarkanlah demikian. Gitu loh. Nah, itu yang disebut teraniaya. Itu salah satu bagian aniaya dalam arti tanda kutip ya, tentunya. Aniaya, kita nggak bicara aniaya seperti waktu zaman dulu orang dilempari batu, nggak. Dijauhi teman, dianggap orang sebagai orang aneh, dianggap begini, dianggap begitu, karena kita terlalu percaya dengan Alkitab, itu adalah aniaya juga. Sampai kita berani, kita bisa berdiri di titik itu, maka
Apa yang dikatakan di sini kita akan alami. Ya. Right. Now, pertama, kita harus ingat satu, ya, sesuatu yang saudara sudah tahu, tapi yang banyak pendapat di luar sana. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. But I come so that you may have life, and that in abundance. Supaya engkau memiliki hidup yang berkelimpahan. Ya, saya rasa saudara masih ingat itu 2 tahun yang lalu kalau nggak salah. Ya, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Mencuri datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Perhatikan baik-baik, mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ya, itu 3 hal. Segala sesuatu yang buruk, apapun itu, yang bisa kita sebutkan, yang bisa kita bayangkan, bahkan ya, segala apapun yang buruk dah, itu berada di dalam kategori ini. Berada di dalam kategori ini. Ya, segala sesuatu yang baik berada di kategori yang satu. Jadi saudara bisa pisahkan ada dua pihak, pihak yang jahat, pihak yang baik. Pihak yang jahat dikatakan pencuri, pihak yang baik dikatakan I, yang ngomong Yesus. Ya, ini saya review sedikit materi 2 tahun lalu. The thief and I. Oke, apa yang terjadi sekarang? This is not from God. Itu harus solid. Ya. Harus solid, saudara bisa pahami itu. Yang terjadi sekarang, sakit penyakit bukan dari Tuhan. Sakit penyakit bukan dari Tuhan. Jangan ragu sedikit pun, itu harus solid. Pasti ada orang yang di luar sana mengatakan, oke, itu Tuhan yang menyebabkan. Atau orang bilang, why did you do this, Lord? Gitu. No, it's not the Lord. Ya, kenapa saudara harus firm fondasinya? Karena saudara suatu saat akan berhadapan dan melayani orang sakit. Ya, kalau saudara di situ tidak firm fondasinya, saudara akan ragu. Oke, contoh gini deh. Gini aja, sering kita dapat term istilah God is good, lalu dijawab all the time, betul toh? God is good. Nah di sisi lain, the thief is bad all the time juga. God is good all the time, the thief, ya kita tahu the thief itu siapa, ya, the devil dan konco-konconya is bad all the time. Dan jadi itu 2 pihak yang nggak bisa dijadiin satu dan tidak bisa ditumpang tindih dan tidak akan tumpang tindih. Jika ada sesuatu yang baik itu pasti di sisi God, jika ada sesuatu yang buruk pasti di sisi the thief. Oke, itu harus solid. Nah, sickness, disease, sakit, penyakit, wabah atau apapun juga, even death, kematian. Is that good or bad? Kalau itu buruk, saudara tahu itu ada di pihak mana. Oke. Seberapapun orang yang mengatakan sebaliknya, you have to believe the Bible. Ya. Pelayanan Yesus itu salah satunya, bukan salah satunya, paling banyak menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, ya. Termasuk di dalamnya membangkitkan orang mati. Ya. So it's not from God. Karena Yesus adalah exact representation, ya, fotokopinya Allah Bapa. Jadi kalau yang dia lakukan itu menyembuhkan orang sakit, maka penyakit tidak mungkin dari Bapa. Oke, nangkap ya? Ini harus solid. Kalau dia membangkitkan orang mati, berarti kematian bukan dari Bapa. Saya tahu beberapa mungkin ada yang ragu, kematian bukan dari Bapa. Karena apa? Karena kita selalu menggunakan istilah si A, si B dipanggil Tuhan. Dipanggil pulang. Dipanggil, ya, itu kata halus, kata yang paling halus untuk menyatakan oke, si ini meninggal, si ini mati. Kita menggunakan si ini dipanggil Tuhan. Oke lah, boleh jadi itu hanya istilah yang sering dipakai. Tapi pertanyaannya, karena kita sering menggunakan istilah itu atau kita sering mendengarnya, hati-hati, jangan sampai itu menjadi sebuah kebenaran yang kita terima bahwa Tuhan memanggil orang, maksudnya begini, kalau Tuhan memanggil seseorang berarti seseorang itu harus mati. Itu akan merusak pemahaman kita tentang Bapa.
Makanya beberapa kali saya bilang, at the end of the day yang bisa membuat kita terus berdiri ya sampai akhir adalah understanding tentang the love of the Father. Nah, Alkitab bilang kematian itu musuh. Musuh terakhir yang akan dikalahkan toh. Ya kan? Musuh terakhir itu kematian. 1 Korintus 15 ayat 26 boleh. 1 Korintus 15 ayat 26. Saya harus cepat. Anyone please? 1 Korintus 15 26. Kalau nggak saya baca sendiri. Yang dapat? 1 Corinthians 15 26. 1 Korintus 15 ya? Ya, ayat 26. Ayat 26 kok. Yes. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Yes. Musuh yang terakhir yang dibinasakan adalah maut. Berarti maut atau death, kematian itu adalah musuh. Ingat baik-baik saudara, itu musuh, bukan kawan. Nah, saudara pasti dengar beberapa kali bahwa any kind of sickness and disease itu ada di dalam sisi death. Itu adalah death. Sickness is death. Disease is death. Berapapun sepelenya sakit penyakit itu ada di sisi death. Hanya dalam tahapan yang mungkin sangat kecil. Tapi itu adalah death juga. Jadi itu yang akan dikalahkan. Oke, ini harus solid. Sekali lagi harus solid. It's not from God. Ya. Yesus bilang apa? I come to give you apa? Life in abundance. Yohanes 10 ayat 10 tadi kan, pencuri datang mencuri, membunuh dan membinasakan. Jadi yang bikin mati itu si pencuri, membunuh. Mencuri, membunuh, membinasakan. But I come so that you have life. Maksudnya apa? Ngasih. Dia memberi hidup. Dia bukan mengambil hidup. Oke. Mungkin ada yang bingung. Orang, dia berkuasa. Tuhan bukankah Tuhan berkuasa? Dia berkuasa, dia bisa ya hidup mati dikuasai Tuhan. Hidup mati dikuasai Tuhan. Kapan Tuhan mau orang itu mati? Ya mati, sudah. Now, sampai level ini, saudara sudah setahun lebih ada di kelas ini. You have to know your Bible. Ya. Karena kita jalan, this is Bible study. This is not just I'm sharing something from the Word of God, but this is a study. Berarti apa? You have to know something. Mungkin saudara harus mengetahui sesuatu yang tadinya belum tahu. Yang tadinya belum tahu. Harus memahami sesuatu yang tadinya saudara belum tahu. Ya. So remember, yang tukang membunuh itu pencuri. Karena dia ada mencuri, membunuh, membinasakan. Oke, it's not God. Kalau pikiranmu berpikir keras, berputar keras, bukankah Tuhan yang memegang kematian, yang dia bisa memegang kehidupan? Now you have to go back to your Bible, bahwa Tuhan memberikan hidup, bukan kematian. If you want to go deeper, saudara kembali ke Genesis. Kembali ke Genesis. Adam diciptakan, ya, diberi kehidupan pada saat dia diberi Roh Kudusnya. Tidak pernah ada rancangan Tuhan bahwa oke, Adam, kamu umurnya akan sekian. Gak pernah dibilang. Jadi desain awal manusia itu tidak ada kematian. Maksudnya apa? Maksudnya dia akan hidup terus. Nah, beberapa ada yang ragu. Go back to your Bible, baca Kejadian. Kita tahu. Bayangkan saudara. Di tengah Taman Eden ada dua pohon toh. Satu pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Satunya pohon kehidupan. Pohon kehidupan. Nah sayangnya dia mengambil buah dari pohon yang keliru. Dibilang pohon pengetahuan baik dan jahat, buahnya jangan kamu makan, karena pada hari kau memakan yang kau mati. Tuhan tidak pernah bilang pohon kehidupan jangan kamu makan. Nggak pernah ada perintah itu. Ya, yang dia boleh dimakan adalah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Seandainya saja ada memakan buah dari pohon yang benar, maka dia akan hidup selamanya. Karena pohon kehidupan, bukan pohon kematian. Kalau dia makan itu, dia akan hidup kekal selamanya. Nggak bisa mati, nggak. Nah,
Kalau saudara baca Alkitab, kata kematian pertama muncul yang dari mulut Tuhan sendiri. Jika kau makan pohon ini, maka pada hari kau memakannya, kau akan mati. Itu adalah kata pertama, kematian tercatat di Alkitab. You shall surely die. Engkau pasti mati. Jika kamu makan. Perhatikan baik-baik. Jika kamu makan, kamu mati. Berarti apa, saudara? Kalau nggak dimakan, nggak mati toh. Simple logic, alright? Jika kamu makan, kamu mati. Makanya jangan dimakan. Kalau nggak dimakan, kamu tidak mati. Berarti apa? Desain awal manusia adalah dia hidup. No death. Got it? Tapi kita tahu ceritanya itu 2 buah dimakan. Nah, sejak manusia memakan buah itu, maka kematian masuk ke dalam kehidupan manusia. Ya. Kematian itu masuk ke dalam kehidupan manusia, itu satu paket ya, dengan yang namanya sin atau dosa. Makanya Alkitab mengatakan, upah dosa adalah maut. Semua tahu itu ya. Upah dosa adalah maut. So, maut dan dosa, kematian dan dosa itu ada di sisi yang sama. Oke, bukan di sisi Tuhan, no, di sisi jahat. Sickness and disease, saya ulang, sickness and disease, sakit penyakit, baik apa buruk? Buruk, oke, buruk. Berarti itu ada di sisi si jahat. It's not from God. No, it's not. Nah, kalau Tuhan Yesus datang untuk membereskan kekacauan, menebus manusia dan dari dosanya, dosa ditebus, berarti apa? Diberi kehidupan. Berarti segala akibat dari dosa tadi apa? Sickness and disease and death itu juga ikut ditebus. Oke, paham saudara? Jadi saya ingatkan lagi, penebusan itu paket. Bukan cuma dosa kita diampuni. Tapi segala yang diakibatkan dari dosa itu juga ikut ditebus. Apa itu? Sickness, disease, death, dan semuanya. Sekali lagi, ini foundation, ini harus firm, harus strong. Saudara harus bisa berdiri di sini sangat kuat. Dan please don't forget. Jangan pernah lupa. Jangan pernah lupa. Jangan pernah lupa. Bentuknya seperti ini, paketnya seperti ini. Kalau saudara lupa, silahkan ulang lagi nanti rekamannya. Yap, seperti itu. Jadi, kematian bukan dari Tuhan. Nah, bagaimana kalau orang mati? Bukan dipanggil Tuhan, bukan. Tapi Tuhan menerima mereka yang mati. Apalagi mereka mati di dalam Tuhan. Dia menerima. God receive. Nah, kalau saudara menghadiri pemakaman, biasanya siapapun yang memimpin ibadah pemakaman, dia akan ngomong gini, The Lord gives and the Lord takes. Blessed be the name of the Lord. Tuhan mengambil, Tuhan memberi, Tuhan mengambil. Terpujilah Tuhan. Itu populer sekali kalimat itu. Biasanya dibacakan di pemakaman. The Lord gives, the Lord takes, blessed be the name of the Lord. Tapi kalau saudara lihat di Alkitab, yang ngomong gitu bukan Tuhan, bukan Yesus. Yang ngomong gitu Ayub. Nah, kalau saudara tahu kenapa Ayub mengeluarkan statement itu, karena dia berada di dalam penderitaan dan dia menyangka segala penderitaan yang dialami itu gara-gara Tuhan. Oke? Maka dia mengeluarkan statement itu. Tapi it's not your statement. Oke, ini kenapa saya harus sentuh bagian ini? Kenapa? Karena please don't forget. Saudara harus yakin, percaya. Oke, tidak boleh tergoyahkan. Oke, saya harus lanjut ya. Nah, saudara sering dengarkan istilah gini, umur manusia 70 dan kalau kuat 80 tahun. Oke, sering tahu itu. Ya, pasti sering dong. Oke, bener nggak? Banyak yang percaya, iya orang banyak yang diucapkan di atas mimbar. Umur manusia 70, kalau kuat 80 tahun. Saya tanya, saudara yang ngomong siapa itu? Apakah Bapak? Allah Bapak yang ngomong? Bukan. Apakah Yesus? Bukan. Siapa yang ngomong? Siapa? Ada yang tahu? Asal lupa. Mazmur ya? Ya, itu ada di Mazmur. Yang ngomong siapa itu kalimat? Daud bukan? Bukan. Siapa? Daud. Bukan. Musa. Yes. Musa yang ngomong.
Coba ya, Mazmur 90 ayat 10. Mazmur 90 itu ditulis oleh Musa. Nah, jadi gini saudara, kalau saudara melihat sebuah statement ya di Alkitab, apalagi itu perjanjian lama, ya, saudara harus lihat, ingat baik-baik. Sekali lagi, saudara sudah setahun mengikuti studi, harusnya saudara sudah tahu bahwa setiap statement di perjanjian lama, siapapun yang mengatakannya itu, ya, saudara harus lihat konteksnya. Siapa yang ngomong, pada saat apa dia ngomong, dalam kejadian apa, sehingga saudara bisa paham kenapa kok dia sampai ngomong demikian. Ya, itu Mazmur yang ditulis oleh Musa, Mazmur 90. Nah, saudara tahu nih background secara singkat. Musa keluar dari bangsa Israel dari Mesir memimpin bangsa Israel. Ya kan? Itu saudara tahu dong jumlahnya berapa bangsa Israel itu. Betul kan? Laki-lakinya aja sekitar 600.000. Berarti kalau sama wanita dan anak-anak itu bisa kali 3. Katakanlah 2 juta orang. Dipimpin Musa keluar dari Mesir. Oke, 40 tahun di padang gurun. Dan saudara tahu berapa banyak yang mati? Berapa banyak yang mati? Siapa yang bertahan hidup dah? Oke deh. Itu 2 juta orang, 2 juta lebih. Banyakan yang mati apa yang hidup? Yang mati kok. Banyakan yang mati toh. Ya. Banyakan yang mati. Kalau saudara tahu ya, Tuhan sendiri ngomong gara-gara mereka tidak percaya waktu peristiwa 10 pengintai dikirim untuk mengintai tanah perjanjian. Maka dibilang apa? Pokoknya yang umur 20 tahun ke atas mati semua. Nah loh, umur 20 tahun ke atas mati semua. Oke, saya kasih saudara matematika simple. Tapi kalau yang jago matematika langsung nangkep pasti. Dibilang gini, umur 20 ke atas mati semua. Ingat ya, angka itu. 20 tahun ke atas mati semua. Sementara mereka di padang gurun 40 tahun. Oke? Berarti yang masuk ke Israel itu adalah mereka yang keluar dari Mesir, apa mereka yang lahir di gurun? Saya ulang lagi, ada yang bingung. Dibilang apa? Umur 20 tahun ke atas mati semua. Sementara mereka sendiri di padang gurun 40 tahun. Berarti sebagian yang besar yang masuk itu mereka adalah mereka yang usianya masih katakanlah masih muda. Karena udah dibilang pokoknya 20 tahun ke atas mati semua. Itu kalimat Tuhan yang ngomong loh. Berarti banyakan yang mati toh. Gitu. Dan rupanya mereka itu di padang gurun juga tetap beranak cucu gitu loh. Karena jumlahnya banyak sekali. Bangsa Israel itu jumlahnya banyak sekali. Jadi yang masuk ini anak-anak yang mungkin tidak pernah tahu apa itu namanya Mesir. Mereka mungkin nggak pernah lihat, cuma dengar dari cerita aja. Karena 40 tahun di situ. Nah, yang dihadapi Musa, yang dilihat Musa itu adalah kematian dan tulah, kematian tulah. Di hadapan Musa, di matanya Musa, di depannya Musa itu banyak orang mati just like that. Orang mati itu very easy. Ingat ya, the covenant with God. Kalau saudara masih ingat dulu saya pernah share 7 covenant, 7 covenant. Salah satunya adalah covenant with Moses, Mosaic covenant. There is no grace, tidak ada kasih karunia, nggak ada grace di covenant itu. Yang ada apa? Kamu taat, kamu diberkati, kamu melanggar, mati. Kamu melanggar, kena kutuk, kamu melanggar, kamu kena tulah. Kamu taat, kamu diberkati. Dah, itu. Dan kalau mati, kalau saudara baca dari kitab Keluaran, ya ke belakang, yang namanya bangsa Israel itu seringkali kalau saya bilang mereka bersungut-sungut udah nggak asing. Mereka sering sekali bersungut-sungut. Tidak percaya, melawan Tuhan, menyembah berhala. Saudara tahu semuanya. Dan begitu tulah turun berupa sakit penyakit atau mati di pagut ular. Saudara tahu yang mati itu kan nggak 10-20 tuh. Jebret mati 3.000. Jebret mati sekian ratus ribu. Itu di depan matanya Musa. Orang mati udah kayak binatang. Gitu loh.
Jadi Musa tidak melihat ada orang itu usianya panjang. Halo? Betul nggak? Nanggap ya? Kenapa? Karena yang di mata Musa, di hadapan Musa itu orang mati semua yang keluar dari Mesir yang bareng dia. Usianya masih nggak ada yang nyampe 80, nggak ada. Karena apa tadi ingat? Di atas 20 mati semua. Katakanlah kalau mereka hari pertama keluar dari Mesir ada yang baru lahir, berarti pada saat mereka masuk ke Mesir, usia mereka baru 40 tahun. Karena di padang gurun 40 tahun. Oke? Katakanlah mereka ada yang usia 19 tahun. Begitu keluar dari Mesir. Ini matematika simpel. Ada yang umur 19 tahun. Baru keluar dari Mesir bareng Musa. Saat mereka masuk ke tanah perjanjian. Selamat dong 19 tahun. Kan 20 ke atas mati. Umur mereka berapa tahun? 59. 59. Jadi yang di hadapan Musa itu nggak ada mereka yang umurnya di atas 60. Mati semua. Lalu dia mengucapkan kalimat ini. Baca ya, baik-baik. Mazmur 90 ayat 10. Ya, silakan. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Nah, itu. Sebab berlalunya buru-buru. Ya. Kebanggaannya apa? Dibilang apa? Kesukaran dan penderitaan. Kesukaran dan penderitaan. Kebanggaannya. Bayangkan, itu Musa yang ngomong. Apakah itu sebuah kalimat kalimat gini deh, apakah itu kalimat yang positif atau kalimat negatif? Udah deh, saudara tahu. Itu kira-kira diucapkan orang yang bersuka cita apa orang yang kayak udah deh, kayak nggak ada pengharapan. Saudara tahu itu yang mana? Itu Musa yang ngomong, saudara. Oke. Nah, jadi kita baca ini nggak bisa langsung comot, langsung kita ambil, oh ya kebenaran seperti itu. Manusia 70 tahun, 80 tahun pasti mati. Anggap ya. Tapi kalau itu diomongin di atas mimbar, it is very dangerous. Halo? Alright. Oke. Harus solid. Sekali lagi, apa yang di Alkitab, saudara lihat, makanya baca Alkitab baik-baik, pelajari konteksnya. Apalagi itu perjanjian lama. Apalagi kalau saudara sampai kitab Ayub. Ya, kita udah pernah bahas tentang Ayub. Mungkin someday kita akan ulang, supaya saudara bisa mengingat kembali. Ya. Oke. Nah, Tuhan sendiri pernah ngomong, ya, kita udah tahu tadi, desain manusia itu tidak mati. Desain manusia adalah kehidupan. Hanya sayang ada mengakan buah dari pohon yang keliru, bukan pohon kehidupan. Akibatnya kematian masuk. Oke? Ya, tadi udah jelas ya. Nah, Kejadian 6 ayat 3, coba secara cepat. Ya udah saya bacain deh. Kejadian biar cepat. Kejadian 6 ayat 3 ini baru-baru loh. Manusia jatuh itu di Kejadian 3. Tuhan berjanji di Kejadian 2. Kejadian 6 ini baru-baru, belum terlalu jauh. Ayat 3. Allah Bapa ngomong begini. And the Lord said, My spirit shall not strive with man forever, for he is indeed flesh. Yet his days shall be 120 years. Umurnya akan 120 tahun saja. Udah lihat ya, Kejadian 6 ayat 3. Saya tanya, yang ngomong siapa itu? Yang ngomong? Tuhan. Yes. Now which one you want to believe? Dah gitu aja. Oke. Jadi jangan membatasi kuasa Tuhan karena kita salah menerjemahkan Alkitab. Bisa salah, yes, bisa salah. Oke ya, jadi seperti itu. Now, ini saudara, kita hidup dalam perjalanan hidup kita akan selalu akan pernah mengalami berada di dalam situasi tanda kutip unknown, tidak mengerti, tidak paham. Dengan kata lain, kita bisa ngomong sama Tuhan, Tuhan, aku nggak ngerti yang ini. Lord, I don't understand. Contoh ya, si ini baru meninggal, dia orang baik.
Si ini kok meninggal sakit, dia orang baik juga. Bahkan itu ada, saya lihat hamba Tuhan, he's a good man of God, tapi kok dia meninggal kena sakit. Lalu kita bingung toh. Kita bingung, lalu kita bertanya, Lord, why? Why, Lord? Mengapa Tuhan? Mengapa Tuhan? Gitu loh. Saudara bertanya seperti itu? Hampir setiap kita pernah bertanya seperti itu. Kenapa Tuhan? Gitu loh. Dan kalau kita jujur, saya tanya, Tuhan jawab gak? Now, gini saudara, kita harus bisa, karena kita akan ada dalam perjalanan hidup kita, saatnya di mana we don't understand. Di mana kita nggak tahu. Sesuatu terjadi dan kita tidak tahu, maksudnya tidak paham, tidak mengerti. Dan kita bertanya-tanya, seakan-akan Tuhan tidak jawab. Yang paling sering itu. Kenapa ada orang didoain sembuh, kenapa ada didoain yang nggak sembuh, bahkan ada yang meninggal? Itu pertanyaan paling umum. Saya selalu jawab gampang. We don't know. Bisakah kita berteori? Bisa. Tapi semua teori kita itu hanyalah dugaan manusia. Dari hikmat manusia. Ingat, hikmat manusia. Karena Alkitab nggak ngomong. Kenapa sih itu sembuh, kenapa itu nggak sembuh? Ada contoh yang mendekati, oke, karena unbelief. Bisa. Tapi kan kita tidak tahu pada saat orang itu didoakan dia sembuh nggak sembuh, apa karena dia percaya nggak percaya, kan kita nggak tahu. Kalau ditanya, dia pasti ngomong dia percaya. So at that point, kita berada di dalam situasi I don't understand. That is a challenging situation. Karena titik itu kita punya pilihan. Satu, pilihan kita. Kita terus bertanya dan membuat teori sendiri. Ya. Atau tanda kutip, atau garis miring, kita mengambil teori yang paling umum. Oh, berarti dia kurang percaya. Atau kita bisa menyomot teori lagi yang lebih umum lagi. Apa itu, saudara? Oh, berarti Tuhan belum berkehendak dia sembuh. Tuhan tidak menghendaki dia sembuh, which is dangerous. Itu salah, itu tidak benar. Tuhan tidak menghendaki dia sembuh, tidak benar, sama sekali tidak benar. Saudara mungkin ada yang ragu. But I'm telling you now, tidak benar. Karena Yesus mati di salib menanggung dosa dan akibatnya, ingat, akibatnya apa? Termasuk sakit penyakit. Kalau kita bicara Tuhan tidak menghendaki dia sembuh, ngapain dia harus mati buat orang itu? Ngapain Yesus harus mati buat orang itu? Oke. Ya. Jadi pada saat kita nggak tahu, tidak tahu. Lalu gimana kalau saya nggak tahu? Titik itu yang paling menderita adalah jiwamu, saudara. Karena jiwa kita, pikiran kita tuh terlatih untuk selalu mencari jawaban yang masuk akal. Dan pada saat kita nggak ketemu jawabannya, dengan mudah kita mencomot jawaban yang berkaitan dengan Tuhan. Oh, Tuhan belum berkehendak. Oh, ini kehendak Tuhan. Oh, dia mati kehendak Tuhan. Oh, dia mati karena selesai tugasnya di atas bumi. Dengar kan? Sering dengar istilah itu. Oh, berarti dia tugasnya sudah selesai di atas bumi. Maka Tuhan memanggil dia. Benar nggak itu? Itu teori, saudara. Benar nggak? No, we don't know. We don't know. Orang sering bilang, ya berarti dia tugasnya sudah selesai di bumi. Maka dipanggil pulang. Dengan kata lain apa? Maka dia mati. Benar nggak? We don't know. Kenapa saya berani ngomong gini? Kalau saudara di dunia ini berada dalam sebuah misi, you are on a mission on this planet, on the earth. You are on a mission. Yang memberi misi siapa? Yang menciptakan, kan? Maka satu-satunya orang yang boleh menyatakan bahwa misimu selesai adalah yang memberikan misi, yaitu apa? Penciptanya. Atau satu-satunya orang yang boleh mengatakan misimu dibatalkan dan kau harus kembali ke markas adalah orang yang memberi misi. Betul? Nah, bagaimana bisa kita tidak tahu orang yang memberi misi itu ngomong apa, lalu kita mengambil kesimpulan, oh berarti misi dia selesai di bumi. Itu tidak benar, saudara. Ya. Jadi gimana dong? We don't know. We don't know. Kita harus berani dan bisa tetap berjalan, percaya sama Tuhan, meskipun kita tidak tahu.
Kalau kita fokus dengan hal-hal yang kita tidak tahu jawabannya dan berusaha mencari jawabannya dan menebak-nebak dan membuat teori, akibatnya apa? Tahu nggak pada saat saudara mencari-cari jawaban dan membuat teori dan mencomot kiri kanan teori, ada satu pihak yang senang, yaitu apa? Pihak musuh. Pihak musuh itu senang, kenapa? Karena titik itu dijamin kita tidak bisa fokus dengan janji Tuhan. Kenapa? Karena pada saat kita mencari jawaban dan kita tidak dapat, endingnya kita ragu. Ragu. Dengan kebaikan dia. Gampang menjadi ragu, saudara. Gampang. Begitu kita lihat ada orang baik, sakit, meninggal, kita akan bertanya-tanya, kenapa Tuhan? Kenapa? Kenapa seperti itu? Oke, remember, at the end of the day, yang membuat kita bertahan adalah understanding ya tentang the love of the Father. Oke. Orang didoakan kok nggak sembuh. Paling sering muncul apa? Teori apa? Belum saatnya, belum waktunya Tuhan. Ya, denger dong. Pasti pernah dengar itu kan? Belum waktunya Tuhan. Oh ya, belum berkehendak dia sembuh. Nanti ada saatnya Tuhan. Ayo kita buka Markus 5, 27, 28. Markus 5 ayat 27, 28. Ini cerita tentang wanita yang menderita pendarahan yang sembuh seketika. Pada saat Tuhan Yesus sedang dalam perjalanan ke rumahnya Yairus. Tiba-tiba ada seorang wanita, tahu ya ceritanya, menjamah ujung jubahnya dari belakang. Dan dia sembuh. Matius 5, 27, 28. Oke, satu orang. Boleh secara cepat. Anyone? Ia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Yes. Oke. Nah, kita biasakan begini ya, saudara ya. Kalau kita study. Pada saat saudara mendengar firman dibacakan, biasanya apa? Sekali kelewat. Dua kali mungkin dapat, mungkin kelewat. Maka sekali lagi boleh tolong Alex dibacakan. Nah, perhatikan baik-baik. Kira-kira ada poin penting apa yang bisa saudara ambil, saudara pelajari, atau mau saudara garis bawahi pada saat saudara mendengar 2 ayat saja ini? Oke, boleh sekali lagi. Ia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Yes. 2 ayat ini luar biasa. Tapi kalau kita tidak terbiasa pada saat membaca Alkitab, stop, sekali lagi, stop, listen, pray, meditate. Maka ini akan kelewat. Oke, saya breakdown ya saudara. Saya breakdown ayat ini. Boleh sekali lagi, tapi sepotong-sepotong ya. Boleh, Alex, sekali lagi. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Stop. Dia mendengar berita tentang Yesus. Kenapa ini penting? Saudara ingat Roma 10 ayat 17, faith comes by hearing. Iman datang dari mendengar. Maka itu dia bilang, dia sudah mendengar berita tentang Yesus. Jadi dia sudah pernah mendengar berita tentang Yesus bahwa ada seorang yang namanya Yesus yang kerjaannya tuh keliling dari desa-desa, keluar masuk desa, kerjaannya nyembuhin orang, ngusir setan. Tiba-tiba dia masuk ke desanya dia dan dia mendengar, oh ini nih orangnya. Oke, lanjut. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Ya, stop. Di tengah orang banyak, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Ingat ya, wanita itu tidak boleh berada di tengah masyarakat karena dia menderita pendarahan. Berarti dia melakukan sesuatu dengan resiko. Dia mendengar tentang Yesus, dia punya iman, dan dia bertindak dengan imannya dengan resiko. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi kalau ketahuan. Resikonya ketahuan dilempari batu. Mati. Oke, lanjut. Sebab katanya,
asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Yes. Sebab apa? Katanya. Berarti dia apa? Say, ngomong. Dia bukan berkata dalam hati. Garis bawah itu, katanya. Berarti dia ngomong. If you believe, you will say that what you believe. Sebab katanya, asal ku jamah jubahnya, maka aku sembuh. Nah, stop sampai sini, saudara. Ini aneh. Kenapa aneh? Saudara boleh pelajari, buka semua kitab Taurat Musa. Tidak pernah ada peraturan, tidak pernah ada ajaran di kitab Taurat yang mengatakan jika engkau mau sembuh, engkau jamah ujung jubah seorang imam. Engkau jamah jubah seorang rabi. Gak ada. Di kitab Taurat gak ada. Halo, yang ngajarin wanita ini siapa? Dia punya teori dari mana itu? Dia ngarang teori dari mana? Tidak pernah ada di Israel kejadian seperti itu. Now what's this? Ini luar biasa. Dia mendengar tentang Yesus. Karena saudara tahu kan, dia itu sudah menderita sudah lama, 12 tahun. Gitu. Jadi satu-satunya harapan adalah Yesus. Dan dia punya iman, maka dia ngomong, asal ku jamah ujung jubahnya. Bahkan sesuatu yang tidak ada di kitab Taurat. Dia ngarang sendiri loh saudara, nggak ada yang ngajarin. Ngarang sendiri, bikin aturan sendiri, tapi dipercayai oleh dia. Karena dia berharap sama orang itu yang dia pernah dengar, belum pernah ketemu, namanya Yesus. Dia berharap, lalu dia praktekin. Lanjut boleh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Yes. Nah, kenapa saya bawa saudara ke kisah ini? Ini akan mematahkan semua kesimpulan, semua teori bahwa pada saat ada orang didoakan dan orang itu belum sembuh, maka dengan mudah orang lain akan berkata, oh, belum saatnya, belum waktunya Tuhan. Populer ya? Belum waktunya Tuhan. Saya tanya saudara, ini wanita, dia mengarang cerita sendiri, caranya untuk sembuh, dia mengarang sendiri, dia bikin sendiri, tidak ada di hukum Taurat. Dan waktunya itu juga dia ngarang sendiri toh. Saudara lihat kisah-kisah orang lain yang disembuhkan oleh Yesus. Rata-rata mereka datang sama Yesus memohon kesembuhan. Betul toh? Orang buta datang, Yesus tanya, kamu pengen apa? Aku pengen melihat. Oke, terbukalah. Orang lumpuh, oke, bangkit dan berjalan. Tapi ini wanita ini beda. Dia ngarang cerita sendiri, ngarang cara sendiri, lalu dia menentukan sendiri waktunya. Waktunya tuh dia bikin sendiri. Pokoknya begitu ku jamah, aku sembuh. Itu kan waktu. Kapan sembuh? Saat ku jamah. Kapan sembuh? Pokoknya begitu ku jamah sembuh. Bayangkan gini, saya kasih ilustrasi saudara. Di rumah saudara ada colokan listrik kan? Colokan listrik. Nah, apa yang terjadi kalau saudara ngambil kabel logam atau barang logam, saudara pegang dengan tangan, saudara colok. Strum nggak? Strum. Ya, listrik itu akan mengalir tanpa disuruh. Tanpa minta izin dari perusahaan listrik. Begitu saudara colok, listrik itu akan mengalir mengenai dirimu. Oke, bayangkan ilustrasi demikian. Nah, ini yang terjadi sama wanita itu. Nggak ada yang nyuruh, tapi dia punya iman. Begitu dia pegang, listrik ngalir. Kesembuhan ngalir dari Yesus. Waktunya siapa yang nentuin? Saya tanya. Yesuskah yang menentukan waktunya? Dia sendiri. Bahkan caranya dia sendiri yang menentukan. Nah, kita manusia membatasi dengan akal pikiran kita bahwa oke, kalau belum waktunya Tuhan, kamu nggak bisa sembuh. Tidak benar, saudara. Lalu ada teori lagi mengatakan, oh Tuhan mau mengajari kamu kesabaran dari penyakitmu. That is a lie from the enemy. Tidak.
Kalau Tuhan mau mengajari kamu, itu makanya dia dikasih rohnya, dikasihkan kepada kita. Diberi roh kudusnya. Saudara baca Yohanes 14, 15, dan 16. Roh kuduslah yang akan mengajari segala sesuatu. Kemarin kesaksiannya Edi itu luar biasa. Roh yang mengajari segala sesuatu. Kalau kita percaya bahwa Tuhan harus menggunakan sakit penyakit yang ada di sisi si pencuri, ada di sisi si jahat, untuk mengajari engkau kesabaran, dia harus menggunakan sakit penyakit. Itu sama dengan kita menarik turun levelnya Yesus, sama dengan levelnya si pencuri. Halo. Levelnya Roh Kudus kita turunkan sama dengan levelnya sakit penyakit. That is not biblical. Sering dikatakan di luar, yes sering. Mungkin pernah percaya kita. Tapi itu bukan dari Tuhan. So, hati-hati. Hati-hati saudara. Karena semua pendapat tadi saya bilang, apakah itu pendapat seperti itu? Go back to Bible. Yang mana yang benar. Karena kalau kita terlanjur mempercayai yang itu nanti akan timbul unbelief. Ingat ada 3 jenis unbelief. Oke, ya kan? Ada yang natural unbelief ya. Ada yang unbelief karena memang tidak tahu. Tapi ada unbelief yang karena wrong teaching, wrong doctrine. Nah itu yang bahaya. Karena susah copot. Oke, saya harap saudara menangkap. Oke. Ya, waktunya Tuhan. Apakah itu waktunya Tuhan? Pasti. Kenapa? Waktunya Tuhan itu pada saat dia disalib, dia berkata, "It is finished." Selesai. Begitu selesai, ini akan jadi bagianmu. Now is your turn. Giliranmu. Maka diberikan penolong. Penolong itu untuk menolong. Ya, penolong. Roh Kudus itu menolong. Nah, yang namanya penolong itu akan aktif jika ada sesuatu yang harus ditolong. Jika kita tidak bergerak, maka berarti kita tidak perlu pertolongan. Jangan heran kalau dia nggak aktif. Oke, you got it? Pada saat kita bergerak, kita butuh pertolongan, maka si penolong akan aktif. Oke? Waktunya Tuhan. Waktunya Tuhan. Pasti. Pada saat kita melakukan sesuatu yang sesuai Alkitab, ya, itu penolong aktif. Udah pasti waktunya Tuhan. Karena dia udah, it is finished. Udah. Gitu loh. Saya nggak ada waktu banyak untuk membahas tentang Rasul Paulus. Rasul Paulus pernah, itu jelas banget di kisahnya Rasul Paulus. Ya. Jadi jangan kita excuse, oh ini belum waktunya Tuhan, maka dia nggak sembuh. Pada saat dia nggak sembuh, you don't know. Oke, you don't know, we don't know. That's it, udah. Move on. Jangan cari-cari sebab, jangan cari-cari teori. Karena kita akan masuk ke dalam tradisi, kita akan masuk ke dalam unbelief, it will destroy your faith. It is dangerous. Oke ya, harap ingat baik-baik. Ya, gitu. Jadi kalau kita lihat orang meninggal, kenapa dia meninggal? You don't know, that's it, you don't know. Oh, waktunya sudah tiba buat dia. Misi dia selesai di bumi. No, you cannot say that. Yang orang bisa ngomong gitu adalah Tuhan sendiri, karena dia memberi misi. Yang berhak menentukan misinya selesai atau dibatalkan atau selesai pulang hanya Tuhan. Orang nggak bisa ngomong gitu karena nggak tahu. Tapi itu sering dipakai. Nggak tahu is nggak tahu gitu. Kita harus bisa hidup di dalam area itu. Lord, I don't understand, but I will trust you. Lord, I don't understand, but I will trust you. Loh, kenapa kita harus percaya dia orang kita nggak paham dia? Because of faith. Maka kita bilang have faith in God. Jadi kita nggak bisa have faith in our faith. Have faith in our faith itu begini saudara. Seringkali tanpa sadar kita, our faith is not in God, but our faith is in our faith. Our faith is in our faith itu gini, kita percaya karena itu masuk akal. Kita percaya ya karena saya pernah ngalami. Kita percaya ya karena saya tahu. Bagaimana jika engkau tidak tahu? Nggak paham. Apakah engkau berhenti percaya?
Have faith in God, not have faith in your understanding. Bukan have faith in your skill, have faith in your knowledge. No, have faith in God. Itu mencakup semua, meskipun saat itu kita nggak ngerti Tuhan. Kenapa? Kenapa saya belum dijawab doa saya? Itu yang membuat kita bisa solid, have faith in God. I just know you are God. Pokoknya gini, selama Yesus adalah Tuhan, udah. Pokoknya selama Yesus tidak pensiun jadi Tuhan, kurang lebih itu, imanmu atas dia. Have faith in God. Have faith in God. Oke. Satu lagi yang sering. Kalau seseorang sakit sudah terlalu lama, seringkali orang yang sakit sendiri, karena dia lama sakit nggak sembuh-sembuh, dia menerima sakit itu sebagai bagian dari dirinya. And that is not true. Apalagi ditambah kiri kanannya ada orang yang berusaha menghibur, maksudnya baik, saudara, berusaha menghibur, tapi dengan memberikan sebuah kalimat yang tidak alkitabiah. Contohnya, sudahlah kamu terima ini saja, sakit ini. Ya mungkin Tuhan mau mengajari kau sesuatu, mau mengajari kau kesabaran. Sudahlah terima saja penyakitnya. Nah kalau saudara baca salah satu cara dalam psikologi, seseorang yang hidup dalam ketakutan, salah satu cara untuk mengatasinya adalah you have to embrace, merangkul ketakutan itu. Bener nggak? Di film-film juga banyak. Alkitab nggak ngomong gitu. Fear is a spirit. No, you cannot embrace the spirit of fear. You cast out the spirit. Sickness is not from God. Sudahlah kamu hidup dengan sakit ini, sabar aja. No, you cast out the sickness, the disease. Nah makanya sering kali orang jadi merasa ya udahlah ini bagian saya. Toh nanti suatu saat Tuhan membebaskan saya. It is true, Tuhan pasti membebaskan. Tapi di mindset dia sudah berusaha hidup berdamai dengan penyakitnya dan menganggap itu bagian dirinya. Gak bisa begitu, gak bisa. Kalau saudara punya anak saudara sakit, sakitnya parah. Ini hanya ilustrasi. Saya percaya ini tidak pernah dan tidak akan terjadi. Let's say seseorang punya anaknya sakitnya parah. Cancer. Ya. Dia membenci penyakitnya, tapi penyakit itu sayangnya nempel sama anaknya, betul loh. Tahap kebencian dia terhadap penyakitnya itu sama levelnya dengan tahap kasihnya, cintanya dia sama anaknya. Nah, apa maksud saya? Seberapa dalam dia mengasihi anak itu, segitu dalam dia membenci penyakit itu. Gitu loh. Seperti itu. Maka orang tua sering bahkan berdoa di hadapan Tuhan, Tuhan, udahlah, aku aja yang sakit, asal jangan dia. Tahu kan? Let me take this sickness, not him. Nah, saudara bayangkan, itulah yang ada di hati Bapa. Makanya digantiin anaknya, Yesus yang menderita sakit, bukan kita. Seperti itu toh. Jadi kalau kita menderita sesuatu, sakit penyakit, remember, it's not from God. Do not live with sickness. Jangan berdamai dengan sakit. Tidak. Cast out the sickness. Cast out the disease. Alkitab udah ngomong tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Jangan dibagi couplingnya sama yang tidak kudus. Hidup berdamai dengan fear, ketakutan, itu berarti yang tidak kudus diberi space, diberi coupling di dalam diri kita, padahal di situ sudah ada Roh Kudusnya. Live with sickness dengan mindset, udah sickness ini memang bagianku. Tuhan memberikan ini padaku untuk mengajari aku. Itu berarti memberikan bagian dari diri kita yang sudah dihuni Roh Kudus untuk dihuni sesuatu yang tidak kudus. Bisa nggak? Nggak bisa, saudara.
Tapi itu banyak ditiupkan kiri, kanan, depan, belakang. Sehingga anak-anak Tuhan banyak yang keliru mindsetnya. Sehingga hidupnya oppressed by the devil. Tertindas bahasanya. Tertindas oleh si jahat. Now remember, you are not just a man. Ingat ya, Sabtu lalu, engkau bukan manusia biasa. Spirit of God is in you. Kuasanya ada di situ. Kayak Yesus. Oke, yang terakhir. Karena waktunya udah mau habis. Yang sering dikatakan, tapi tidak akurat. God is in control. Nah, ini akan menggoncang saudara. God is in control. Benar nggak? Benar, tapi belum selesai. Kalimat itu benar, tapi tidak 100% benar, karena belum selesai. God is in control. Lengkapnya gimana? Vincent rasanya tahu tuh, Vincent. God is in control. Kenapa saya bilang belum selesai? Siapa yang bisa menyelesaikannya? Ya, ini populer tuh. Sering dengar dong. Ingat, Vincent ingat. Oke lah, gini. Kenapa kok saya bilang belum selesai? Oke, ada yang tahu nggak kenapa? Karena yang benar begini. God is in control through you. God is in control melalui engkau. Saudara harus bisa paham ini di dalam hatimu, di dalam imanmu. Kalau kita berhenti di kalimat God is in control, benar sih benar, tapi itu akan membebaskan kita dari Matius 28 dan Markus 16. Matius 28, Markus 16 bilang apa? Kuasa adalah diberikan kepadaku, karena itu pergilah. Kau akan, ya kan, lumpangkan tangan orang sakit dan orang tua akan sembuh. Ya, ingat ya, Markus 16 ayat 16 sampai 18, Matius 28 ayat 18 sampai 20. Kalau kita bilang God is in control, ya udah Tuhan aja. Toh kalau Tuhan berkehendak dia sembuh, dia pasti sembuh. Wait a minute. Tuhan udah pasti berkehendak dia sembuh. Kenapa? Darahnya sudah tercurah untuk menyembuhkannya. Jadi kalau sekarang ada orang sakit di dekatmu, itu bagianmu. God is in control through you, melalui engkau. Kau dipinjam tangannya untuk melepaskan, ingat yang di dalammu, the power. God is in control, yes, through you. Jangan berhenti di situ. Masuk akal kan? Jelas ya? Jelas. Jadi kita nggak bisa ngeles, saudara. Kita nggak bisa mengelak dari Matius 28. Kita nggak bisa mengelak dari Markus 16. Kenapa? Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. So if you say that you believe in God, you believe in Jesus, maka tanda-tanda itu menyertaimu. Gitu aja. Jadi kita nggak bisa bilang lagi, Lord, you are in control. Tuhan mungkin Bapa dari surga, God is in control. Kalau kita bilang, Tuhan, I know that you are in control. Mungkin dia bilang, ya gue juga tahu, God is in control. Tapi ini bagianmu. Halo? Sering toh ini, God is in control. Yes, tapi belum selesai. Nah, itulah sebabnya pada saat Adam mengambil buah yang keliru, tidak dicegah. Kenapa? Nah, ini tahu kan? Ya, Genesis 1:26. Ya, let them have dominion, bukan let us have. Dominionnya sudah diberikan kepadamu. Jadi dia nggak bisa ikutan. Karena dia tidak bisa melanggar firman-Nya. It's your turn. Ya. Jadi kita sebetulnya nggak bisa ngomong, ya kalau Tuhan berkehendak dia sembuh, pasti sembuh. Ya Tuhan sudah pasti berkehendak dia sembuh. Udah pasti. 2 Petrus 3 ayat 9 mengatakan bahwa Tuhan itu berkehendak setiap manusia tidak ada yang binasa. Nah, terus ini satu lagi. Kehendak Tuhan pasti terjadi. Kehendak Tuhan pasti terjadi. Benar. Karena dia apa? Dia Tuhan. Tapi dia perlu engkau. Karena di dunia ini banyak hal di sekeliling kita yang bertentangan dengan kehendak dia, sehingga menyebabkan kehendak dia terhalang.
garis miring tidak terjadi. Loh, dia kan Tuhan, dia bisa melakukan apa aja. Yes, tapi pada saat dia berkata-kata itu covenant, dia tidak akan melanggar perkataannya. Alkitab berkata, dia berkehendak tidak satu pun orang binasa. Ya, tadi 2 Petrus 3 ayat 9. Dia berkehendak tidak seorang pun binasa. Pertanyaannya, apakah ada orang binasa? Ada. Lalu kok kehendak Tuhan nggak terjadi dong? Nah, saudara bingung sampai di situ. Padahal kita tahu kehendak Tuhan pasti terjadi. Kehendak Tuhan apa? Tertulis bahwa dia bilang, dia menghendaki tidak seorang pun binasa. Tapi kok ada yang binasa? Berarti nggak terjadi. Di sini saudara tahu harusnya bahwa ada kuasa lain yang menghalangi. Gitu loh. Bahwa ada yang dia perlu rekan, perlu agency, the agency of the kingdom of God untuk mengexecute his will di dunia ini. Untuk melakukan kehendaknya di dunia ini, dia perlu agen-agen kerajaan surga. Siapa itu? Kau dan aku yang udah ada Roh Kudus. Makanya Yesus ngajari doa sama muridnya, dia ngomong di dalam doanya itu, doakanlah supaya apa? Let your will be done. Di mana? On earth. Supaya apa? Supaya as it is in heaven. Sama seperti di surga. Bayangkan kalau kehendaknya otomatis terjadi, nggak usah didoain. Make sense, saudara? Makanya harus didoain supaya terjadi, karena itu tidak otomatis terjadi. He needs you. Agen-agen kerajaan surga. Kita nggak bisa mengelak. Oke. Yang terakhir. I believe this is the last one. God is able. Benar, tapi juga belum selesai. Ya. Bukan belum selesai. Ada lanjutannya. God is able, benar. Tapi kita nggak bisa berhenti di situ. Alkitab mengatakan apa? Ya, kalau kita bilang kita percaya ya, kita percaya God is able. I know God is able. Setan juga tahu, saudara. Alkitab berkata mereka percaya dan gemetar. Ya, the devil they also believe and they tremble, bergetar, gemetar. Mereka juga tahu God is able. Lalu bedanya apa kita sama mereka? Mereka juga tahu Tuhan sanggup, Tuhan mampu. Jadi kalau kita bilang God is able, it's good. But if you want to go deeper, kau harus tahu bukan hanya God is able, but God is willing. Seperti seseorang yang datang kepada Yesus berkata, Tuhan, jika engkau mau, engkau bisa mentahirkan aku, engkau bisa menyembuhkan aku. Jika engkau mau. Orang itu tahu Yesus sanggup, tapi dia nggak yakin Yesus mau apa enggak. Maka pertanyaannya, jika engkau mau, engkau bisa menyembuhkan aku. Yesus bilang, I am willing. Jadi God is able, okay, good. But God is willing. Tapi ada satu lagi, saudara. God has done it. Dia telah melakukannya. Kalau saudara bisa sampai tahap yang ketiga, God has done it, maka engkau benar-benar jadi agen kerajaan surga. Kenapa? Karena dia butuh engkau untuk membawa itu ke orang lain. Si agen kerajaan surga harus sampai tahap God has done it. Sudah diberikan. Jadi kita cuma bantu orang untuk menerima. Karena sudah diberikan, cuman orang itu belum menerima. Ibaratnya paket sudah dikirim dari surga, belum sampai ke alamat dia. Kita hanya membantu supaya sampai kepada dia. Lebih mudah toh? Daripada kita yang repot-repot ngambilin, enggak, itu udah dikirim, cuman belum nyampe. God has done it. Loh, kapan? 2000 tahun lalu waktu dia bilang, it is finished. Itu selesai. Oke, waktunya habis. Saya tahu ini akan men-challenge pemahaman Anda, teologi Anda tentang siapa Yesus di dalam engkau. Dan the nature of God, ya, the nature of God, character of God, ya. This is very important, this is crucial. Saya berdoa saudara bisa mengingat semuanya dan jangan lupa, karena di luar sana saudara akan ketemu berbagai versi. Oke,
Kalau saudara mau cek, open up your Bible, saudara akan jumpai semua itu di Alkitab. Gitu. Remember, the truth is the Bible. Yang di luar sana itu hanya pendapat. It's not the truth. Mungkin itu fakta, but it's not the truth. The truth cuma satu, the Bible. Oke, kalau ada pertanyaan boleh silakan di chat room. Alright, ada satu masuk. Ya, saya bacakan ya, jadi supaya bisa masuk direkam. Oke, pada akhirnya, setiap orang yang percaya akan kembali ke rumah Bapa. Dan maut atau kematian bukan dari Tuhan. Hidup yang fulfill itu seperti apa dalam skenario Tuhan? Apakah tanpa ada kematian? Nah, this is menarik. Bagaimana hidup yang fulfill dikehendaki? Apakah tanpa ada kematian? Nomor satu begini. Manusia itu umur ya, kita bicara umur, itu kan memang ada batasnya. Ya, karena manusia tidak hidup selamanya. Nah, pertanyaan bukankah apakah tanpa ada kematian? Nah, kematian seorang yang di dalam Tuhan, ya, begini. Mostly kematian itu adalah hal yang paling ditakuti manusia kan. Kalau saudara tahu yang namanya krisis, what is crisis? Krisis itu adalah sebuah kondisi, sebuah situasi yang di luar kendali, maka itu disebut krisis. Something, a situation that you cannot handle, maka itu disebut krisis. Nah, the ultimate crisis, krisis yang paling ujung ya adalah death. Manusia tidak bisa handle itu. Tapi orang yang di dalam Tuhan, nah itu beda. Itu ya, cuma itu aja bedanya. Ya, death, kematian orang yang di dalam. Saudara bukalah Alkitab ya. Di situ dijelaskan kematian di dalam Tuhan. Masukin keyword kematian di dalam Tuhan. Saudara akan temukan. Ya. Jadi bukannya kematiannya itu bukan satu yang menakutkan, bukan suatu hukuman, ya, bukan suatu kekalahan, ya, remember, kematian bukan suatu yang menakutkan, bukan suatu hukuman, bukan suatu kekalahan, seperti orang bertanding kalah dia tidak harus keluar arena, seperti itu, ya, gini, bayangkan gini, Yesus itu kenapa Yesus harus mati, saudara tahu kan? Salah satunya adalah karena dia memberikan kita kehidupan. Harusnya kita mati. Upah dosa adalah mati, ingat ya. Maka dia mati supaya kita hidup. Jadi kalau ada orang dalam mission, you are in the mission, dan misimu belum selesai, tapi engkau mati, itu surga rugi. Kenapa? Karena dia menginvestasikan darah anaknya yang mahal untuk menghidupkan kamu. Jadi kalau tugasmu belum selesai, ya, dalam pertempuran, kita dikalahkan dan mati, itu rugi surga. Nah itu aja deh. Gampang. Ini sebuah ilustrasi yang mudah dicerna. Surga akan rugi. Gitu loh. Nah kematian orang percaya is different. Gitu. Alkitab mengatakan dia akan menggenapkan umurmu. Menggenapkan umurmu. Jadi nggak mati muda. Enggak. Menggenapkan umurmu. Umurmu berapa? Berapa yang kau percaya? Itu akan digenapkan oleh dia. Ya, Mazmur 91 bilang, with long life he will satisfy. Dia memuaskan engkau dengan umur panjang. Berapa itu umur panjang? I don't know. Menurut kamu berapa? Tapi dia akan menggenapkan itu. Nah, itu yang dimaksud dalam rencana Tuhan, fulfilled. Gitu. Bukannya tanpa kematian ya, ujungnya semua kita baca ya, rasul-rasul pun mati gitu loh. Orang-orang hebat mati. Tapi kita lihat bagaimana mereka mengakhirinya. Gitu saudara. Ya. Oke, ada lagi. Ini dia. Ya. Faith in your faith and faith in God. Apakah saat mendoakan, faith pendoa harus disamakan atau dibicarakan dulu dengan orang yang didoakan? Nah, ini menarik. Ya, apakah pada saat mendoakan, faith harus disamakan dulu dengan orang yang didoakan? Ini menarik sekali. Pertanyaan pertama gini, saudara berdoa, lalu ada yang didoakan. Pertanyaan, apakah imanmu harus disamakan dulu? Nah, ini menarik. Kenapa? Jadi gini, menariknya gini.
Karena engkau tidak pernah tahu iman dia sampai seberapa. Sampai semana kau tidak tahu. Gitu kan? Nah, gini, misalkan saudara bertanya, oke, yuk kita berdoa. Tuhan akan sembuhkan engkau, kita berdoa. Terus kita tanya, do you believe in God? Aduh, nggak tahu juga nih ya, saya percaya nggak ya? Saya belum pernah ngalami mujizat. Kalau dia jawab gitu gimana? Kesimpulanmu apa? You don't know his faith. Saudara tidak tahu iman dia. Atau saudara tanya, kau percaya nggak Tuhan bisa sembuhkan kau? Saudara, oh yes, aku percaya, pasti Tuhan bisa sembuhkan. Apa benar yang diomongin dia seperti itu? Belum tentu toh? Belum tentu. If you wanna know, apakah dia di dalam Tuhan apa enggak, apa dia punya iman apa enggak, you see his life. Jadi dia mengucapkan statement itu belum tentu iman dia seperti itu. Make sense? Oke? Dia bisa jawab apa, sesuatu yang positif, dia bisa menjawab sesuatu yang meragukan, tapi apakah itu mewakili iman dia sesungguhnya? Kita nggak tahu, saudara. Gitu loh. Jadi harus disamakan nggak imannya? Jawabannya, imannya kita nggak bisa samakan ke iman dia. Iman kita tidak bisa kita samakan dengan iman dia. Nggak bisa, saudara. Kalau dia kurang imannya, kita nggak bisa, ayo kamu harus beriman dong. Kita drag dia, kita tarik dia supaya iman dia naik ke level iman kita. Karena kita pengen dia sembuh, kita tahu Tuhan bisa sembuhkan, tapi dia nggak nyampe tanda kutip imannya, lalu kita tarik drag. Gitu loh. Apakah bisa saat itu, at that very moment, perlu berapa menit saudara narik sampai dia punya iman? Oh iya, saya tahu, saya percaya, imanku sekarang sama dengan imanmu. Oke, kalau imanmu udah sama, oke, mari kita start berdoa. Nggak bisa, saudara. Nggak bisa. Jadi kalau saudara dalam situasi seperti itu, jadi gimana? Boleh nggak kita tanya, apakah engkau percaya? Boleh. Boleh. Silahkan tanya, do you believe in God? Do you believe God can heal you? Mau tanya gitu, boleh. Tapi, ingat baik-baik. Ingat baik. Apapun jawaban orang itu, saudara jangan bergantung dari jawabannya. Anggap ya. Apapun jawaban dia, jangan bergantung dari jawaban dia. Why? Because you don't know apakah jawaban itu benar apa tidak. Jadi gimana dong? If you have faith in God, your faith, iman yang mendoakan. You have faith in God. Sudah, just do it. Apapun jawaban dia. Oke. Bisa? Bisa. Bisa, saudara. Bisa. Loh, apakah iman itu bukannya harus dua arah? Kalau dia percaya, kau percaya, that is really good. Tapi tidak selalu kita ketemu orang demikian. Gitu. Ada kalanya hanya imanmu dia nggak ada. Contohnya gimana di Alkitab? Kalau kau gini, Yesus membangkitkan Lazarus. Imannya Lazarus? Enggak, dia udah mati kok. Imannya yang mendoakan toh, yang melayani Yesus toh. Yes. Seorang perwira itu yang anaknya sakit. Seorang perwira yang hambanya sakit. Imannya siapa? Bukan imannya yang sakit, bukan yang sakit tidak ikut datang. Imannya yang melayani Yesus dan iman si perwira tersebut. Apakah orang yang sakit punya iman? Kita nggak tahu. Terjadi kesembuhan? Terjadi. Ya kan? Seorang wanita datang yang anaknya sakit, minta anaknya disembuhkan. Kita tidak pernah tahu, di Alkitab tidak menyatakan anaknya itu punya iman nggak? Nggak tahu. Bisa jadi nggak punya iman. Yang punya iman ibunya. Lah kok anaknya bisa sembuh? Bisa. Terjadi. Jadi sekali lagi, jangan membatasi the power of God. Makanya pada saat kita mengenal firman Tuhan, ya, kita membangun diri kita, memasukkan firman Tuhan, it's your faith in God. Your faith in God is enough. Kau bisa melakukan seperti yang Yesus lakukan. The ministry of Christ. Orang itu punya iman apa enggak, jangan biarkan itu menghentikanmu. Right. Next ya. Oke, saya pernah mendoakan orang yang beriman dan kuat. Dan akhirnya dia meninggal. Kesimpulannya gimana ya? Oke, mungkin tadi masuknya nggak dari depan. Tadi saya udah bilang. Pada saat gini, saudara berdoa, mendoakan orang, dan orang tersebut beriman. Imannya kuat. Sekali lagi, satu. You don't know. Apakah itu kuat seberapa? You don't know.
sama seperti engkau, you don't know. Meskipun dia menyatakannya, belum tentu, saudara. Satu, kita bukan berpikir negatif, tapi kita tidak bisa mengandalkan iman orang yang kita layani. Tidak bisa. Jangan. Kenapa? Gini deh. Mari kita jujur, saudara. Mari kita jujur. Oke. Iman kita begini toh. Iya toh. Kita loh. Iya kan? Kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Kadang bisa tinggi sekali, tapi ada kalanya kayaknya kok lagi. Berarti sama orang bisa gitu juga. Jadi orang yang saudara jumpai itu lagi di mana? Saudara nggak tahu itu. Itu satu. Yang kedua, dan akhirnya dia meninggal. Kesimpulannya gimana ya? Kesimpulannya apa? Kita pengen tahu toh kenapa dia kok meninggal. Jawabannya apa? We don't know. Bisa berteori, bisa. Kita bisa mengeluarkan teori. Oh, dia meninggal karena ini. Tapi semua itu adalah teori, ingat baik-baik, yang berasal dari hikmat manusia. Hikmat manusia. Itu bukan kebenaran. Kenapa dia meninggal, kita nggak tahu. Makanya tadi saya tekankan, kita harus bisa hidup di dalam realita do not know. Realita I don't know. Lord, I don't know, but I will trust you. Seperti itu, saudara. Gitu. Jadi kalau saya sarankan, daripada cari tahu kenapanya, lama-lama saudara akan frustrasi dan itu akan melemahkan imanmu. Lebih baik keep going. Gini deh. Kecenderungan manusia adalah menganalisa kegagalan. Betul toh? Kegagalan selalu dianalisa. Tapi kesuksesan tidak dianalisa toh? Orang sakit tiba-tiba saudara doakan dia tiba-tiba bangkit, melompat, berdiri dan berjalan, saudara tidak sampai 3 hari kan. Kok bisa ya Tuhan, bagaimana ini? Gimana mekanismenya dia bisa gini? Tapi begitu ada satu failure yang kita anggap sebagai failure, kok dia nggak sembuh-sembuh ya? Saudara bisa 3 hari 3 malam mikirin itu. Apa itu membawa kebaikan bagimu? No. Trust me, no. Tidak. Itu akan menekan jiwamu. Sehingga begitu hari keempat aja, saudara harus mulai lagi mendoakan orang yang sama, kasus yang sama, engkau akan ragu. Oke. Jadi jawabannya apa? We don't know. Orang boleh berteori, silahkan. Kalau saya nggak peduli orang berteori mengenai apa, selama it's not in the Bible, itu hanya pendapat hikmat manusia. Tidak bisa kita comot jadi kebenaran. No, tidak bisa. Gitu.